Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Hari ini siapa saja yang tidak masuk? Oh, pintar. Hari ini kita masuk semua ya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita ucapkan bismillah terlebih dahulu bersama-sama. Nah, hari ini siapa yang tahu kita akan belajar apa? Ya, benar. Hari ini kita akan belajar tentang berkenalan dengan bumi kita. Setelah anak-anak, yang perlu kalian ketahui, di dalam bumi kita terdapat banyak bentang alam. Sedikit contohnya yaitu pantai, gunung, bukit, rawa-rawa, danau, dan masih banyak lagi. Nah, siapa di sini yang pernah ke pantai? Apa saja yang ada di dalam pantai atau yang ada di pantai? Yang ada di pantai ada air, ikan, cumi-cumi, kepiting, udang, dan itu semua adalah kekayaan bumi. Siapa yang pernah mendaki gunung? Apa saja yang ada di gunung? Nah, yang ada di gunung contohnya pepohonan, hewan-hewan, pemandangan yang indah. Itu semua bisa kita nikmati. Nah, di sini Ibu Guru mempunyai satu video, yaitu video pemandangan dari Labuan Bajo. Kalian tahu Labuan Bajo apa tidak? Nah, disimak ya videonya. Nanti Ibu Guru tanya lagi. Silahkan disimak videonya. Dari itu tadi Ibu Guru mau tanya, apakah bumi kita berbentuk datar? Tidak ya anak-anak, bumi kita berbentuk bulat. Dari mana kita tahu bumi kita itu berbentuk bulat? Ya dari kita pergi ke pantai, ke danau tadi, ujungnya pantai, jauh di sana kita lihat ujungnya danau, jauh itu di sana kita lihat. Itu pasti terlihat cekung atau cekungan. Itu dikarenakan bumi kita itu berbentuk bulat, bukan datar. Kenapa kok bumi itu berbentuk bulat tetapi kita tidak jatuh berjatuhan? Karena kita mendapatkan gaya gravitasi. Jadi kita tidak terbang-terbang karena kita mendapatkan gaya gravitasi atau yang disebut dengan gaya tarikan bumi. Menurut kalian, apakah sekolah kita ini dekat dengan bentang alam? Contohnya gunung, danau, pantai, sungai, bukit. Apakah dekat dengan itu semua? Ada sekolah kita yang dekat dengan gunung. Gunung mana? Itu ada Gunung Pegat di Serengat. Itu juga dekat dengan sekolah kita. Lalu pantai, ada banyak pantai di Blitar Selatan, itu juga lumayan dekat dengan sekolah kita. Jadi jika kita ingin melihat bentang alam di Indonesia ini, kita bisa mengunjungi tempatnya teman-teman. Lalu jika nanti kita sudah mengunjungi tempatnya, boleh kita amati apa yang terjadi di sana. Bagaimana bentuk bumi di sana bisa kalian lihat dari ujungnya pantai. Silahkan ya teman-teman.
Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang lapisan bumi. Lapisan bumi terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu yang pertama adalah litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Apa itu litosfer, hidrosfer, dan atmosfer? Untuk mengetahuinya, mari Ibu Guru jelaskan satu persatu ya. Dimulai dari litosfer. Nah, litosfer ini adalah lapisan bumi yang padat dan meliputi kerak bumi yang keras, juga kerak bumi yang rapuh. Lapisan litosfer ini memiliki ketebalan sekitar 66 km. Sederhananya, litosfer adalah lapisan batuan yang membentuk bumi, batuan padat di kerak bumi, batuan semi padat di bawahnya, dan batuan cair di mantel dekat inti bumi. Lapisan litosfer itu sangat tidak rata, ada yang menjulang ke atas seperti gunung, ada yang menghujam ke bawah seperti palung laut. Nah, hal tersebut karena pada litosfer itu terjadi aktivitas tektonik berupa pergerakan lempeng samudra dan juga lempeng benua. Jadi lempeng samudra dan juga lempeng benua itu bergerak, lalu litosfer itu menyediakan permukaan dengan berbagai ekosistem yang menjadi habitat bagi makhluk hidup dan juga berbagai zat mineral untuk menunjang kehidupan kita semua yang ada di bumi ini. Contohnya manusia, hewan, dan lain-lain makhluk hidup yang lainnya. Nah, dan selanjutnya adalah hidrosfer. Apa itu hidrosfer? Nah, hidrosfer itu adalah lapisan air yang menyelimuti bumi dan terletak di antara litosfer dan atmosfer. Hidrosfer meliputi semua air di bumi berupa air permukaan yang cair dan padat, air dalam tanah, dan air dalam batuan, juga uap air dalam atmosfer. Air merupakan zat paling melimpah di permukaan bumi. Saking melimpahnya, 71% permukaan bumi ini diisi oleh air. Lapisan hidrosfer memiliki bentuk lapisan yang terputus-putus, di mana lautan yang luas kemudian dipisahkan oleh daratan dengan bagian litosfer lain seperti sungai, danau, air, tanah, dan juga gletser. Hidrosfer menyediakan air bagi seluruh makhluk hidup di bumi yang tidak dimiliki oleh planet lain di tata surya. Planet manapun tidak ada yang memiliki air. Hidrosfer menjaga ketersediaan air di bumi melalui siklus air atau siklus hidrologi yang terjadi baik pada air tawar maupun air laut. Selanjutnya adalah atmosfer. Apa itu atmosfer? Nah, atmosfer ini adalah lapisan bumi yang terdiri dari semua udara di bumi dan memanjang dari 1 meter di bawah permukaan dan 10.000 km di atas permukaan planet. Atmosfer menyediakan oksigen dan berbagai gas yang ada di dalam udara. Atmosfer juga menyediakan lapisan yang melindungi bumi dari radiasi berbahaya matahari, melindungi bumi dari meteorit, dan juga mendukung sinyal telekomunikasi. Dalam atmosfer juga terjadi beberapa fenomena cuaca. Nah, dari penjelasan Ibu Guru tadi, silahkan kalian membagi 3 kelompok dan 1 kelompok terdiri dari 5 orang. Kita nanti akan mencari tahu apa saja relief alam yang ada di sekitar lingkungan sekolah kita. Nanti kita membuat peta yang ada di lingkungan sekolah kita. Nanti jika sudah selesai bisa kalian presentasikan ke depan dan tunjukkan diskusi kalian kepada kelompok-kelompok kalian. Nah, sekarang kalian keluar kelas untuk mengamati apa saja relief yang ada di sekitar sekolah kita. Lalu kalian cari orang di sekitar sekolahan kita untuk kalian wawancarai sesuai dengan kunci yang sudah Ibu berikan di lembar kerja kalian tadi. Nanti setelah selesai,
Ibu kasih waktu 20 menit. Nanti Ibu akan memberi apresiasi siapa yang dapat mengumpulkan terlebih dahulu. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Apakah kalian ada yang ditanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, mari kita menutup pelajaran ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa kalian membaca materi yang akan kita pelajari untuk minggu depan. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.